Pagi hari, 26 Desember 2004, Indonesia dan belasan negara lainnya di Asia dan di Afrika dihantam bencana yang super dahsyat, gempa dan tsunami. Gempa berkekuatan 9,3 magnitudo di zona megatrust dan tsunami setinggi 30 meter menghantam dan menewaskan lebih dari 220 jiwa di 15 negara. Bencana ini disebut sebagai bencana terbesar dan paling mematikan yang terjadi di abad 21. Nangro Aceh Darussalam adalah daerah yang paling banyak menelan korban jiwa. Bencana ini adalah bencana terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Diperkirakan 170.000 orang meninggal dan sebagian besar adalah warga Aceh. Di hari itu, Aceh hancur lebur disapu oleh gelombang tsunami. Sekarang, 20 tahun telah berlalu sejak bencana yang memilukan itu terjadi. Teman-teman, pada video kali ini, kita akan mengenang kembali bencana gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Yuk, kita simak. Secara umum, bencana ini disebut juga gempa dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Karena bencana ini tidak hanya melanda Indonesia, tapi 14 negara lainnya di Asia dan Afrika. Tapi secara khusus oleh orang Indonesia, bencana ini juga disebut gempa dan tsunami Aceh atau tsunami Aceh. Gempa ini terjadi di hari Minggu pukul 7:58 waktu Indonesia Barat, tanggal 26 Desember 2004. Waktu yang seharusnya dipakai oleh masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan berliburan menikmati akhir pekan. Bencana ini diawali dengan gempa yang super dahsyat berskala 9,1 hingga 9,3 magnitudo di lepas pantai barat Sumatera di kedalaman 30 km. Masyarakat di sekitar bagian barat Sumatera melaporkan guncangan yang sangat kencang, terutama di Banda Aceh dan Meulaboh. Gempa ini menghancurkan banyak bangunan dan membuat pencairan tanah di daerah Banda Aceh. Gempa ini juga dirasakan di Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, bahkan gempa juga menjangkau bagian lepas timur Afrika. Gempa ini terjadi akibat lempeng Hindia menunjam ke bawah Indonesia yang terjadi di sekitar Palung Sunda yang merupakan antarmuka zona megatrust di bagian utara. Ini merupakan daerah pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Saat terjadi gempa, patahan sepanjang 1.150 km bergerak. Energi yang dilepaskan oleh gempa ini setara dengan 1.500 bom atom Hiroshima. Gempa ini adalah gempa terkuat yang pernah terjadi di Asia dan terkuat ketiga yang pernah tercatat sepanjang sejarah modern. Gempa tercatat berlangsung dengan durasi yang sangat lama, yaitu 10 menit. Beberapa saat setelah gempa, lautan menjadi surut, bahkan hingga ratusan meter. Tidak lama setelah laut surut, ombak besar kemudian datang dengan ketinggian lebih dari 30 meter, menyapu pesisir Samudra Hindia dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Seketika itu, seluruh wilayah pesisir hancur lebur disapu oleh gelombang tsunami. Nangro Aceh Darussalam adalah daerah yang paling parah terdampak, yang menelan korban jiwa paling besar. Pada pagi itu, 40.000 orang dinyatakan meninggal dan hilang. Kemudian, jumlah korban terus bertambah hingga diperkirakan mencapai 170.000 orang meninggal dan hilang. Ketika gempa terjadi, banyak sekali bangunan yang hancur dan rusak berat. Banyak masyarakat yang juga menjadi korban. Tapi, kerusakan itu belum seberapa. Karena kerusakan yang sangat menghancurkan datang akibat gelombang tsunami. Ketika patahan Hindia menujam ke bawah Indonesia,
Pergerakan ini melepaskan regangan elastis yang telah terakumulasi selama berabad-abad. Gempa ini melepaskan energi yang sangat besar. Diperkirakan energinya setara dengan 1.500 ledakan bom atom di Hiroshima. Energi gempa ini diserap dan disalurkan oleh air laut yang berada di atasnya, sehingga mengangkat permukaan air laut beberapa meter dan menjadi gelombang tsunami. Gelombang tsunami ini memiliki pergerakan yang berbeda di perairan dalam dan perairan dangkal. Di pusat gempa, tinggi gelombang tsunami hanya beberapa meter saja. Energi gempa yang besar diserap dan disalurkan oleh kedalaman laut Samudra Hindia yang sangat dalam. Tapi, begitu gelombang tersebut menuju darat, gelombang akan semakin meninggi. Di laut dalam, gelombang tsunami hanya seperti bukit kecil, tidak terlalu jelas dan tidak berbahaya, tapi berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu 500 hingga 1000 km per jam. Di laut dangkal, di dekat pantai, tsunami melambat hingga puluhan kilometer per jam saja. Tetapi ukuran gelombangnya menjadi besar dan bersifat menghancurkan. Para ilmuwan yang menyelidiki kerusakan di Aceh membuktikan bahwa gelombang di Aceh mencapai ketinggian 24 meter saat menghantam daratan, kemudian meninggi hingga 30 meter di sejumlah daerah ketika menyapu daratan. Saat terjadi tsunami Aceh, laut surut hingga ratusan meter. Inilah tanda awal bahaya gelombang tsunami yang besar akan segera datang. Tapi sayangnya, masyarakat yang pada saat itu belum banyak tahu tentang pengetahuan tsunami dan kebencanaan, malah semakin berkumpul ke tengah laut untuk mencari ikan. Saking hebatnya kekuatan tsunami ini, bahkan bisa menyeret kapal besar seberat 2.600 ton sejauh 3 km ke daratan hingga dekat dengan pusat kota Aceh. Padahal sebelumnya kapal tersebut berada di lautan. Karena wilayah Sumatera yang sangat dekat dengan pusat gempa, wilayah Sumatera Utara dan Aceh adalah daerah yang paling cepat terkena tsunami ini. Sebagai perbandingan, Thailand dan Sri Lanka memiliki jeda waktu sekitar 2 jam setelah terjadi gempa. Akibat tsunami ini, tercatat sekitar 173.000 orang meninggal dunia dan 395.000 orang mengungsi. Tsunami membuat ribuan anak-anak menjadi yatim piatu dan ribuan orang kehilangan keluarga mereka. Di hari itu, seluruh Indonesia menangis dengan kepedihan yang tiada tara. Selain warga lokal Indonesia, banyak di antaranya juga yang merupakan turis mancanegara. Banda Aceh adalah daerah yang paling parah terdampak, dengan korban jiwa menelan 60.000 korban jiwa. Calang, yang merupakan ibu kota Aceh Jaya, sekitar 12.000 orang meninggal, di mana hanya sekitar 30% populasi di sana yang selamat. Melaboh merupakan salah satu kota yang paling parah terkena dampak. Tsunami tersebut terjadi setelah laut surut sekitar 500 meter, diikuti gelombang kecil yang mendekat. Kemudian datang gelombang kedua dan gelombang ketiga yang menghancurkan dengan ketinggian yang melebihi ketinggian pohon kelapa. Sebagian besar kota hancur, dengan total korban jiwa 40.000 orang. Kota-kota lain yang terkena dampak atau hancur di pantai utara dan timur wilayah tersebut adalah Kabupaten Pidi, Samalanga, Panteraja, Loksmawe, Aceh Besar, dan Pulau Nias. Selain korban jiwa yang sangat banyak, tsunami Aceh juga menghancurkan banyak sektor. Lebih dari 140.000 rumah rusak dan hancur, 1.488 sekolah rusak, hingga menyebabkan sekitar 150.000 siswa terganggu proses pendidikannya pada saat itu. Sekitar 1.089 bangunan tempat ibadah rusak dan hancur. Sekitar 26 puskesmas dilaporkan rusak parah, 9 pelabuhan, dan 230 km jalan rusak parah. Pada sektor perkebunan, sekitar 11.000 hektar tanah rusak dan diperkirakan 2.900 hektar diantaranya mengalami kerusakan yang permanen. Musibah tsunami ini juga berimbas kepada sektor perikanan dan rusaknya wilayah hutan bakau. Selain itu,
banyak sektor lainnya yang terdampak yang mengakibatkan perekonomian Aceh lumpuh selama bertahun-tahun. Total kerugian bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 mencapai 51,4 triliun rupiah dan butuh lebih dari 5 tahun untuk memulihkan kondisi seperti sebelum bencana. Dengan perhitungan inflasi, nilai 51 triliun pada tahun 2004 mungkin setara dengan 143 hingga 160 triliun rupiah di tahun 2024. Bencana ini menjadi bencana yang paling parah dan paling mematikan yang pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Selain Indonesia, ada 14 negara lain di sepanjang garis pesisir Samudra Hindia yang mengalami dampak dari gempa dan tsunami ini. Thailand adalah negara yang paling parah terkena tsunami setelah India dan Sri Lanka. Di Thailand, gelombang tsunami datang 2 jam setelah gempa. Ketika Aceh sudah luluh lantah oleh tsunami sama sekali belum mencapai Thailand. Tapi sayangnya, tidak ada yang memberi peringatan tentang itu. Tsunami menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di 6 provinsi di Thailand. Bencana tersebut menewaskan sekitar 8.000 orang di Thailand. Sri Lanka dilanda tsunami sekitar 2 jam setelah terjadi gempa. Pihak berwenang Sri Lanka melaporkan sekitar 30.008 orang lebih tewas dan hilang. Pesisir selatan dan timur Sri Lanka terkena dampak yang paling parah. 1,5 juta orang mengungsi dari rumah mereka. Dan banyak di antara mereka yang menjadi yatim piatu dan terpisah dari keluarga mereka. Tsunami menghantam pantai timur India dengan jeda waktu sekitar 2 jam setelah gempa. Menurut laporan, 18.000 orang meninggal dan hilang di India. Total di seluruh dunia, gempa dan tsunami ini menelan korban jiwa sekitar 230.000 orang meninggal dan hilang. Dan 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Total kerugian di seluruh dunia mencapai 4,5 miliar dolar. Jika diperkirakan dengan nilai inflasi sekarang, mungkin angka itu bernilai sekitar 15 sampai 16 miliar dolar atau sekitar 240 sampai 260 triliun rupiah. Ini adalah bencana tsunami yang paling mematikan yang pernah terjadi di dunia. Bencana yang dahsyat ini telah mendorong aksi kemanusiaan di seluruh dunia. Seluruh dunia mengirimkan bantuannya kepada negara-negara yang terdampak tsunami. Bahkan Amerika sampai mengirimkan kapal induknya, yaitu USS Abraham Lincoln, ke Aceh untuk menyalurkan bantuan. Relawan dari seluruh dunia berdatangan bahu-membahu membantu mereka yang menjadi korban bencana. Bahkan Cristiano Ronaldo yang waktu itu masih bermain di Manchester United sempat datang ke Aceh untuk menemui salah satu korban tsunami. Negara-negara di seluruh dunia seperti Australia, Jerman, Jepang, Amerika, Kanada, Italia, Belanda, dan negara-negara lainnya memberikan bantuan kepada seluruh daerah yang terdampak. Dengan total nilai bantuan mencapai lebih dari 14 miliar dolar. Setiap negara memiliki rentang waktu yang berbeda ketika diterjang tsunami. Tsunami menerjang Thailand setelah memiliki jeda waktu sekitar 2 jam, karena gelombang tsunami berjalan lebih lambat di Lautan Andaman yang dangkal di lepas pantai barat Thailand. Wilayah India Timur dan Sri Lanka memiliki jeda waktu 90 menit sampai 2 jam. Sedangkan di wilayah terjauh, yaitu di Afrika Selatan, memiliki jeda waktu sekitar 11 sampai 14 jam setelah gempa. Tapi, walaupun ada jeda waktu sekian jam antara gempa dan tsunami, nyaris semua korban berjatuhan secara mendadak. Karena waktu itu belum ada sistem peringatan tsunami di Samudra Hindia yang dapat mendeteksi atau memberi peringatan kepada penduduk pesisir.
Gempa dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004 menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh dunia. Bencana ini mengajarkan kita tentang ketahanan dan kesiapan menghadapi bencana alam tsunami dan pengetahuan masyarakat terhadap kebencanaan. Bencana ini mengajarkan dunia betapa pentingnya membangun sistem peringatan dini tsunami dan infrastrukturnya di seluruh wilayah perairan laut di seluruh dunia. Tsunami Aceh mendorong pemerintah melakukan pengubahan dalam sistem peringatan dini, pendidikan bencana, dan infrastruktur dalam mencegah korban massal di masa depan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam penulisan atau pengucapan. Jika ada kritikan dan saran, silakan tinggalkan di komentar.